Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Saat ini kita masih mempelajari Kitab Kidung Agung, pasalnya yang pertama, dan jika Tuhan mengkehendaki, kita akan mempelajari dari ayat 9 sampai dengan akhir pasal. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang pelayan Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang Dr. Farid. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Dr. Farid, dalam ayat 9 pasal yang pertama, mempelai laki-laki berkata, "Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Fir'aun, kuumpamakan engkau, manisku." Apakah persamaan antara mempelai dan juga kereta Fir'aun? Apa yang dimaksud dengan analogi ini? Sejak dahulu kala Mesir terkenal dengan kuda-kuda cantiknya yang sangat kuat dan sangat cepat dalam menari kereta dengan gerakan teratur. Dan dalam peperangan kuno, para Firaun mengandalkan kereta yang ditarik oleh kuda. Pengantin laki-laki di sini menggambarkan pengantin wanita dengan kuda betina daripada kereta-kereta. Firaun, kuumpamakan engkau manisku, seolah-olah dia melihat 3 hal dalam dirinya. Yang pertama adalah keindahan, kecantikan kuda pada kereta karena terlihat indah dan berhias. Hal kedua adalah ketangkasan. Hal ketiga, peluncuran cepat menuju target yang diinginkan. Dan yang indah juga adalah kuda-kuda pada kereta bergerak secara teratur dan selaras satu sama lain. Jadi saya bisa mengatakan penampilannya cantik dan saya bisa mengatakan ia lincah. Gerakannya cepat dan saya bisa mengatakan gerakannya teratur. Ketika kita menerapkan hal ini pada orang percaya, apa yang Tuhan ingin lihat dalam diri orang percaya? Pertama, dia ingin melihat indah tingkah lakunya. Ketika orang-orang menganggapnya berbeda dari orang lain, terutama ketika orang percaya sedang dalam peperangan karena dia adalah seekor kuda betina. Dari kereta Firaun, kereta juga digunakan oleh Firaun ketika dia bergerak di antara umatnya untuk menunjukkan kemuliaan dan kemegahannya. Maka kecantikan orang beriman terlihat di antara saudaranya yang beriman dan di antara orang yang tidak beriman. Hal lain pada kuda adalah ketangkasan. Tuhan senang melihat orang percaya aktif melayani. Ketika Tuhan memberinya satu tugas, dia melaksanakannya tanpa keras kepala. Yunus ketika Tuhan menugaskannya, sayangnya ia bukan seekor kuda betina daripada kereta Firaun. Tapi dia inginlah dari Tuhan karena dia tidak menyukai tugas itu. Sampai Tuhan bawanya kembali, bahkan ketika Tuhan bawanya kembali, dia melakukan tugas itu dalam keadaan terpaksa. Hal yang ketiga, Tuhan senang melihat orang-orang beriman hidup rukun. Kuda-kuda penarik kereta harus bergerak dengan tertib. Begitu pula di kalangan orang beriman. Kita hendaknya menyembah Tuhan, mengabdi kepada Tuhan dengan kesatuan pikiran dan tujuan. Jika kuda betina adalah simbol perang, apakah ada peperangan yang dilakukan oleh jemaat orang-orang percaya atau orang percaya itu sendiri? Pertama, mari kita singkirkan sama sekali pemikiran bahwa agama Kristen sejati
atau ajaran orang percaya sejati terlibat dalam perang fisik dengan orang lain. Dalam Kristen tidak berperang dengan Tidak manusia. ada perang dalam agama Kristen. Seorang teman yang baru saja memeluk agama Kristen mengatakan kepadaku bahwa dia membaca sejarah tentang perang salib. Jadi saya katakan kepadanya bahwa perang salib sangat jauh dari kekristenan yang sejati. Namun mirisnya ada sebagian orang yang mengaku Kristen dan menganut agama Kristen padahal mereka punya kepentingan dalam politik dan militer melalui pendudukan negara dan telah menjadikan salib sebagai logo pada benderanya, dan ini salah. Dan bertentangan dengan doktrin Kristen karena Alkitab tidak pernah menyebutkan bahwa orang percaya harus perang secara harafiah. Jadi perangan apa saja yang terjadi pada orang-orang beriman? Mereka menghadapi perang terhadap kejaman roh jahat. Jadi Alkitab berkata, karena senjata kita dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Ini berarti kita tidak menggunakan senjata fisik yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya pada Kristus. Perang ini melawan konsep-konsep yang disisipkan setan dan antara manusia. Juga Paulus dalam Efesus pasal 6 berbicara tentang perang rohani ini dan mengucapkan kata-kata ini yang menyelesaikan permasalahan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Kita tidak melawan orang lain. Kita bahkan mengasihi musuh kita. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan roh-roh jahat di udara. Mungkin ada seseorang yang memperhatikan kita sekarang mengatakan kata-katamu hebat seperti perjanjian baru. Seperti yang dikatakan oleh ajaran Kristus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya. Tapi bagaimana dengan perjanjian lama? Peperangan di perjanjian lama, pembunuhan dan pertumpahan darah di perjanjian lama, bukankah ini perintah Tuhan? Bukankah perintah-perintah ini mengizinkan untuk membunuh ataupun membakar kota-kota? Kita rehat sejenak dan kembali untuk membicarakan isu yang penting ini, Dr. Farid. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat untuk menjawab pertanyaan penting, bagaimana dengan peperangan di perjanjian lama, yaitu peperangan antara umat Allah dan umat perjanjian lama atas perintah Allah atau ada klaim yang bertentangan dengan Alkitab. Kita akan membicarakan semuanya setelah rehat. Tetaplah bersama kami. Ketika Tuhan memutuskan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, Ia tidak akan mengatakan, aku akan memerdekakan kamu karena kamu adalah bangsa yang hebat, atau karena kamu lebih unggul dari bangsa Mesir. Namun Allah memberikan alasan ketertarikannya pada bangsa ini kepada Musa dengan bersabda, Allah mendengar mereka mengerang, inilah yang disenangi Tuhan. Jawabannya sepenuhnya terletak pada kasih dan karunia-Nya. Ini adalah keadaan mereka yang menyedihkan, yang mendorong Tuhan untuk menawarkan keselamatan kepada mereka. Dan Tuhan telah berkata bahwa Dia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena Tuhan jujur dan setia kepada firman-Nya. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk berbicara tentang isu peperangan yang ada dalam perjanjian lama. Dr. Farid, bagaimana dengan peperangan perjanjian lama? Kita tahu perjanjian baru, kita tidak melawan manusia. Tetapi dalam perjanjian lama terjadi peperangan antara umat Tuhan dan bangsa lain. Bagaimana penjelasannya? Beberapa hal. Pertama, adanya perintah khusus kepada bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua dalam waktu tertentu untuk berperang melawan masyarakat tertentu yang disebutkan dalam Ulangan, kemudian dalam Yosua 7 bangsa. Dan alasannya adalah Tuhan telah bersabar terhadap bangsa ini selama lebih dari 400 tahun. Ketika mereka tenggelam dalam penyembahan berhala dan dalam segala praktek yang najis dan tidak suci, dan juga mempersembahkan anak-anak mereka untuk dibakar sebagai korban untuk dibakar menyenangkan para dewa. Dia bersabar lebih dari 400 tahun.
400 tahun. Ini berarti dia memberi kesempatan mereka bertobat selama 400 tahun. Dan dia menerima orang-orang yang bertobat darinya. Misalnya Rabi pelacur berasal dari Yeriko, dari orang Kanaan. Kecuali mereka, dari Ulangan kita tahu bahwa Tuhan memerintahkan umatnya untuk tidak memusuhi atau melawan orang Mesir karena mereka tinggal sebagai orang asing di negeri mereka. Dan tidak mengganggu atau melawan Amon dan Moab, padahal kedua bangsa ini sempat melecehkan mereka. Mengapa? Dia berkata pada mereka, karena kamu tidak ditugaskan untuk membunuh dan tidak ditugaskan untuk menyebarkan Yudaisme dengan pedang. Engkau memiliki tugas khusus yang harus diselesaikan. Seolah umat Israel berada di tangan Tuhan. Seperti pisau bedah seorang ahli bedah yang melaluinya ia mengeluarkan tumor yang bersifat kanker. Atau seperti polisi yang ditugaskan oleh pihak berwenang untuk menghilangkan kejahatan, menangkap Ya. teroris, atau memberikan Tepat. hukuman mati. Tepat. Tetapi ketika kita mempelajari lebih lanjut, kita tahu bahwa tidak ada tugas permanen dalam perang ini. Seperti yang beberapa orang yang tidak mempelajari Alkitab dengan benar mengatakan tentang masalah ini. Jadi mari kita sepakati beberapa prinsip Ya. bahwa umat Tuhan adalah satu-satunya umat yang mempunyai hubungan dengan Tuhan, dan sebagai orang yang melaksanakan perintah raja, maksud saya melaksanakan keadilan atau melenyapkan kejahatan tertentu, umat Tuhan adalah alat untuk melaksanakan penghakiman. Seperti dalam putusan perdata sekarang di peradilan ada yang melaksanakan putusan tersebut. Haruskah saya menyalahkan siapa yang mengeksekusi hukuman mati pada seseorang menurut perintah penguasa dan menganggapnya sebagai pembunuh? Dia mengeksekusi hukuman mati 100%. berdasarkan keadilan. Umat Allah adalah untuk melaksanakan hukuman mati terhadap kejahatan masyarakat tertentu. Saya ingin menambahkan bahwa karena Tuhan tidak pilih kasih, dia memperingatkan umatnya dari melakukan perbuatan yang sama, dan ketika mereka mengabaikan firman-Nya, dia mengutus kepada mereka orang-orang yang menolongkan mereka. Dia mengutus kepada orang-orang Asyur dan kemudian orang-orang Kasdim. Jadi prinsip pertama adalah bahwa Tuhan menanggung kejahatan orang-orang ini selama 400 tahun dan memberi mereka kesempatan untuk bertobat. Namun mereka tidak bertobat. Maka Allah harus menjatuhkan hukuman adil kepada mereka karena Allah itu adalah kudus. Jadi siapa yang akan dia gunakan untuk melaksanakan hukuman keadilan? Dia menggunakan umatnya yang mengenal dia, dan mereka hanyalah alat untuk melaksanakan keadilan. Tuhan juga ingin mengajari kekudusan kepada umatnya dengan mengatakan, aku benci kejahatan, aku menilai kejahatan. Jika engkau hidup sesuai dengan perintahku, aku akan membebaskan engkau dari penghakiman ini. Tetapi jika engkau hidup menurut kejahatan, engkau pun akan dihakimi seperti bangsa-bangsa ini. Benar. Dan inilah yang terjadi ketika umat Tuhan tidak tergoyahkan, namun mereka berperilaku seperti umat lainnya. Dia mengirim mereka, Nebukadnezar, ke sana, membawa mereka sebagai tawanan dan memikat para pemuda untuk menghancurkan Dan tembok kota membunuh yang mereka. terbaik dari mereka. Jadi Tuhan itu adil. Dialah raja yang berdaulat, yang menjatuhkan hukuman mati, dan ia akan mengasihani siapapun yang ia kasihi dan mengadili siapapun yang ditentukan. Jadi Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, tidak seharusnya dituduh sebagai ia berbicara tentang dewa berdarah, karena ia menerima kejahatan orang Amori selama 400 tahun sebelum ia melaksanakan penghakiman. Benar. Ada baiknya kita menjelaskan permasalahan ini, Dr. Sangat Farid. bagus. Dan sekarang kita lanjutkan kajian kita, mempelai laki-laki membandingkan mempelai wanita dengan seekor kuda betina dari kereta Fir'aun, Ya. mulai di ayat 10 untuk menggambarkan kecantikannya. Seseorang menyebut keindahan ini aksesori spiritual. Dia berkata, moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan, dan lehermu di tengah kalung-kalung. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dan manik-manik perak. Sebelum berbicara tentang aksesori, saya ingin tahu makna rohani dari pipi dan leher. Seperti yang kita baca sebelumnya sebagai panduan terminologi. Apa maksudnya? Pipi dan leher dipandang artinya secara rohani. Pipi merupakan cerminan status kesehatan seseorang. Sehingga ketika memiliki kesegaran, artinya peredaran darah dari orang tersebut dan hemoglobinnya normal. Jadi bahkan ungkapan sederhana yang kita ucapkan tentang seseorang atau seorang anak kecil adalah pipinya berbunga-bunga. Ini berarti mereka seperti bunga merah. Jadi dia ingin mengatakan padanya, kesehatanmu baik-baik saja. Leher merupakan lambang kemauan. Namun dari dua aspek, kalau lehernya tegar seperti orang Israel, berarti durhaka. Jika di sini dia berkata, saya senang karena kesehatan rohani Anda, dan senang pula karena kemauanmu yang tunduk dan aku ingin menghiasinya untukmu. Faktanya saya sangat senang karena keindahan sastra yang luar biasa dalam firman Tuhan, Dr. Farid. Ketika berbicara tentang keindahan, kesegaran spiritual, dan leher,
Banyak pasal dalam Alkitab menggambarkan bangsa Israel, Tegar tengkuk. orang-orang yang keras kepala. Tegar tengkuk. Ya. Namun alangkah indahnya orang-orang percaya ketika ia bersujud di hadapan Tuhan untuk menundukkan leher di hadapan Tuhan. Sekali lagi ini adalah sebuah istilah spiritual. Ya. Pertanyaan saya adalah bagaimana leher ini dihiasi di dalam ayat ini secara spiritual? Dia berkata, moleklah pipimu di tengah-tengah perhiasan, deretan perhiasan. Ini budaya di timur dan kita harus mempertimbangkan bahwa dia menulis ini pada saat wanita itu mengenakan cadar di wajahnya. Di baris mana perhiasan diletakkan. Dan lehermu di tengah-tengah kalung dan rantai sama. Kemudian kami akan buat bagimu perhiasan. Saya mengira ini adalah rantai di dada. Emas dan perhiasan ini adalah dengan manik-manik perak. Jadi bayangkan raut pipinya. Ada deretan perhiasan, kalung di lehernya, dan rantai di dadanya. Rantai ini terbuat dari emas dengan kancing perak dan adapun makna rohaninya apa yang menghiasi orang beriman. Sesungguhnya ada pesan rohani yang sangat indah menghiasi orang-orang beriman. Salah satunya Anda sebutkan sekarang. Ketika Alkitab berbicara kepada wanita Kristen dan mengatakan bahwa bersikap rendah hati adalah hal yang pantas, bijak memilih pakaian yang sopan dan rapi dan memiliki kepribadian lembut dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Anda katakan Alkitab memerintah wanita Kristen untuk bersikap rendah hati, Tentu saja sopan. padahal seringkali Alkitab dan kekristenan dituduh penuh dengan ketelanjangan. Apakah ada ayat Alkitab yang mengajarkan kita tentang sopan santun? Ada teks dalam 1 Petrus pasal yang ketiga di mana Rasul Petrus dengan jelas memerintahkan demikian juga. Kamu hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Perhiasanmu jangan secara lahiriah atau dengan memangkas rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Jangan fokus pada apa yang menarik perhatian, tapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Yang sangat berharga di mata Allah. Teks lain dalam 1 Timotius pasal 2 mengatakan tentang perempuan saleh. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Jelas, dalam pakaian bagaimana? Sederhana. Kesopanan yang tidak memperlihatkan bagian tubuh. Dengan sopan dan sederhana. Dan kata kesopanan kadang-kadang diterjemahkan malu-malu. Rasa malu wanita. Kata sederhana berbicara tentang pengendalian diri dalam berbicara, dalam pikiran, dalam gerakan, dan dalam segala hal. Ini adalah bagaimana Alkitab menggambarkan wanita dalam pakaiannya dan juga dalam sikapnya. Jadi ini teladannya, Alkitab adalah teladannya. Jika orang Kristen mengabaikan teladan tersebut, kehidupan menjadi duniawi. Tepat. Perilaku dan pakaian menjadi duniawi. Tepat. Jadi kita jangan menilai kekristenan berdasarkan perilaku, tapi kita menilainya berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. 100%. Saya berharap orang-orang Kristen kembali ke Alkitab untuk melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Amin. Kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Dr. Farid, ayat 12 mengatakan sementara sang raja duduk pada mejanya semerbak bau narwastuku. Pastinya kata-kata ini dari mempelai wanita. Apa yang disampaikannya mengenai kehadiran sang raja? Di sini dia berbicara dalam 3 analogi secara berturut-turut. Gambaran pertama yang telah Anda baca sekarang, seorang raja duduk di meja makannya. Dan biasanya meja makan para raja adalah meja bundar yang besar. Agar dia dapat mengundang banyak orang untuk makan dan menemaninya. Jadi mejanya di sini berarti meja makannya? Meja makannya. Sementara raja sedang berada di meja makannya? Ya, saya dapat mengatakan saat raja berada di meja bundarnya dan
yang lain bersamanya, narwastu yang aku bawa memancarkan keharumannya dan dia menuangkan narwastu, maka ia mengeluarkan keharumannya pada waktu ia duduk. Ini adalah gambar yang ada dalam istana raja. Ada gambaran yang serupa dalam Perjanjian Baru, Dr. Farid. Ya, Gambaran apa? dalam Perjanjian Baru ketika sebuah pesta diadakan untuk Kristus di Betania, Injil Yohanes mengatakan bahwa mereka mengadakan perjamuan malam bagi Kristus di Betania. Yohanes 12. Setelah Kristus membangkitkan Lazarus dari kematian dan ada meja makan dalam perjamuan ini. Mungkin lebih pendek karena mereka terbiasa duduk di atas bantal yang bertumpu pada lantai. Dan ada banyak undangan dan Marta saudara perempuan Lazarus melayani dan menyiapkan makanan. Dan Lazarus adalah salah satu dari mereka yang duduk satu meja bersama Kristus. Maria datang dengan sebotol narwastu, dia memecahkan botol itu dan menuangkannya ke atasnya. Kristus di kepala dan di kakinya dan diurapi. Kakinya diberi minyak wangi sehingga rumahnya dipenuhi wangi minyak itu. Dan ini adalah gambar Perjanjian Baru yang sesuai dengan ayat ini dalam Kidung Agung. Ini berbicara tentang ketika kita berkumpul di dekat Tuhan, ketika kita menyembah Dia dengan Ya. mempersembahkan korban pujian dan pengagungan, seolah ada narwastu dipersembahkan kepada Tuhan. Itu keharuman. Oke, mungkin hadirin punya pertanyaan, kita akan terima pertanyaan hadirin. Silakan. Ayat 13 dan 14 mengatakan, bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur, tersisip di antara buah dadaku, bagiku kekasihku serangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Apa arti kata-kata ini? Sebenarnya hal ini perlu penjelasan. Setelah dia berbicara tentang meja makannya, dia berkata, bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur, tersisip di antara buah dadaku. Apa arti kata-kata ini? Dia menyamakan kasihnya dengan mur, cairan yang diperoleh dari pepohonan, dan ini sangat mahal karena ketika menjadi padat, baunya menjadi sangat harum. Dan faktanya ini dipersembahkan kepada raja sebagai hadiah. Kita bacanya dalam kitab Yesaya bahwa ini akan dipersembahkan kepada raja masa depan Kristus. Dan ketika Kristus datang ke dunia kita, orang bijak dari timur mempersembahkan kepadanya emas, kemenyan, dan mur. Dupa dalam Alkitab mewakili rasa sakit. Pertama karena diperoleh melalui menebang pohon. Dan hal yang menakjubkan adalah kita membaca tentang mur sepanjang hidup Kristus. Seperti pada saat kelahirannya, mur dipersembahkan kepadanya dan sebelum dia disalibkan. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Dan ini semacam anestesi, itu sebabnya dia tidak meminumnya. Mur bicara pada kita tentang penderitaan Kristus. Jadi, apa yang diciptakan oleh penderitaan Kristus di dalam diri orang yang mengasihi dia? Penderitaan menciptakan kasih, penghargaan, dan pengabdian. Dan seperti yang kita lihat di sini, sebungkus mur dia mengumpulkan semua penderitaannya dalam satu bungkusan di dalam tas, menutup dan menyimpannya di antara buah dadanya. Jadi dia berkata tersisip di antara buah dadaku. Ini berarti di tempat yang terdekat untuk perasaanku. Meditasi dalam Kristus pasti akan menciptakan kasih yang dalam kepada Kristus. Semua orang menjalani kehidupan yang mengabdi kepada Kristus dipengaruhi oleh kasih. Dalam terjemahan lain Alkitab, kekasihku bagaikan mur serumbai yang bermalam pada dapur susuku. Seolah sang kekasih terbaring semalaman di dada, mempelai wanita sehingga dia bermeditasi padanya sepanjang malam. Benar. Kata-kata berikut dalam ayat 14, bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi, masih berbicara tentang dia, kekasihku. Sebagai Kekasihku. setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Ya, Apa artinya? kita sedang mempelajari sebuah kitab puisi dan kita harus mengacu pada lokasi penulisannya, Palestina, dan apa yang terkenal darinya. Terkenal dengan jenis bunganya yang mungkin tidak kita temukan di negara lain. Di sini dia berbicara tentang bunga pacar. Dan kita bisa membaca kata mekar Buket. sebagai buket. Buket bunga pacar
yang terkenal dengan khasiatnya wanginya luar biasa. Jadi dia memegang buket ini atau bunga-bunga ini dan bergerak sambil membawanya. Jadi kemanapun dia pergi, orang-orang mencium wanginya. Jadi peristiwa pertama, dia sedang duduk di mejanya dengan narwastu sehingga wanginya tersebar. Lalu dia membawakan mur dan meletakkan di dadanya, lalu mulai bergerak. Dan di sini saya melihat gambaran orang-orang beriman yang taat. Darinya keharuman Kristus disebarkan. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, sambil bicara tentang kehidupan pelayanan, tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebagai Allah kami adalah bau yang harum dan Kristus tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Kita ingat ketika Saul mengejar Daud dan Saul tidak mengakui dia sebagai raja dan dia dipermalukan Saul. Dan dia bersembunyi di sana. Daud bersembunyi di dalam NGD. Seolah pengantin wanita ingin berkata di sini, meski dunia tidak menghargai kekasihku sekarang, juga tidak mengakui dia sebagai raja, Ya. dan tidak mengakui sebagai penyelamat. Dia ada di mataku di kebun anggur NGD, tempat raja yang dimahkotai. Setangkai bunga pacar, artinya buket bunga pacar. Kita telah sampai di akhir episode, Tuhan memberkati Terima Anda. kasih. Kita akan dengarkan komentar hadirin. Apa manfaat yang Anda dapatkan dari episode ini? Semakin aku duduk bersama Kristus dan semakin aku mempunyai hubungan dengan persekutuan dengannya, semakin banyak keharuman Kristus menyebar dariku kepada orang-orang lain. Amin. Hal yang indah adalah bahwa perhiasan wanita Nasrani bukanlah perhiasan lahiriah, tetapi perhiasannya kesopanan, kesederhanaan, dan kepantasan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Dr. Farid. Senang belajar bersama Anda. Kita Terima lanjutkan kasih. diskusi di episode selanjutnya. Jika Tuhan berkenan. Pemirsa terkasih, kata mempelai laki-laki kepada mempelai wanita dengan kekaguman, moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Dia mengagumi pipi dan lehernya, dan kita tahu dari pembahasan kita di pasal ini bahwa istilah-istilah tersebut memang spiritual. Dan kita tahu bahwa pipi berbicara tentang kesegaran, tentang kehidupan, dan betapa besarnya kesegaran rohani yang dimiliki oleh orang-orang beriman. Lalu leher, terutama leher yang bersujud kepada Tuhan. Betapa Tuhan berkenan terhadap orang-orang percaya yang setia ketika menghadapi para penganiaya, mereka yang membawa pedang, dan ingin membuatnya bersujud kepada selain Tuhan. Orang-orang beriman ini bagaikan singa yang tahan terhadap pedang dan rela untuk dibunuh daripada menundukkan leher mereka kepada orang lain selain Tuhan. Maka berkenanlah Tuhan dengan leher yang tidak sujud kepada yang lain dan tidak menyangkal namanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya, dan kajian baru di Kitab Kidung Agung. Kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.